Segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, gempa bumi bermagnitudo 6,3 mengguncang Samudra Pasifik Utara. Gempa menghancurkan pantai utara Ekuador dan melukai lebih dari 20 orang. Gempa bermagnitudo 6,3 yang terjadi pada Jumat malam merusak bangunan, meruntuhkan atap, dan puing-puing bangunan menutupi jalan-jalan kota pelabuhan Esmeraldas. Hingga minggu malam saudara, 20 orang dilaporkan terluka dan sedikitnya 30 bangunan rusak. Selain itu, beberapa infrastruktur, minyak, dan sejumlah lingkungan di Esmeraldas terpaksa ditutup, termasuk tujuan wisata populer Atacames yang terputus aliran listrik. Pusat gempa berlokasi sekitar 20 km timur laut kota pelabuhan tersebut, saudara. Tempat penampungan darurat telah didirikan dan petugas segera mengirim bantuan kemanusiaan. Warga setempat mengatakan gempa kali ini lebih dahsyat dari 9 tahun sebelumnya. Fue más fuerte que el del 2016. Y me preocupa mucho la mentira de las autoridades pertinentes que pasan la información, que primeramente dijeron que era de 5, después dijeron que es 4. No sé, para mí serían réplicas, pero este de hoy día, 6:44 de la mañana, para mi concepto pasó de 8 puntos, pasó. Nosotros en Mirala no tenemos muchas partes donde van a hacer actividades físicas, ¿no es cierto? Entonces afecta porque ya no está el Nueva Villa así, ya no está el Ricardo Plaza, ya no tenemos más coliseo a donde hacer actividades. Informasi lainnya saudara, akibat blokade yang dilakukan pihak Israel, warga Gaza kesulitan memperoleh makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Hal tersebut telah berlangsung selama hampir 60 hari. Semenjak blokade diberlakukan, keluarga Palestina berjuang keras untuk memberi makan anak-anak mereka. Warga Gaza kesulitan untuk memperoleh makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Blokade Israel ini telah berlangsung hampir 60 hari, saudara. Selama perang, pasukan Israel telah menghancurkan sebagian besar lahan pertanian di wilayah tersebut atau menutupnya dalam zona militer. Saudara, untuk ketiga kalinya Israel menyerang wilayah pinggiran kota Beirut, Lebanon, pasca berakhirnya gencatan senjata dengan kelompok Hizbullah pada November 2024 lalu. Israel menyasar wilayah permukiman pada serangan hari Minggu waktu setempat. Gumpalan asap tebal mengepul di daerah tersebut setelah serangan, saudara. Tidak ada laporan korban jiwa. Jet tempur Israel menyerang pinggiran selatan Beirut pada hari Minggu setelah mengeluarkan peringatan sekitar 1 jam sebelumnya. Militer Israel mengklaim mereka menargetkan fasilitas Hizbullah di daerah Hadad dan mendesak penduduk untuk pindah setidaknya 300 meter dari lokasi tersebut sebelum serangan. Selama perang Israel-Hizbullah terakhir, pesawat tak berawak dan jet tempur Israel secara rutin menggempur pinggiran selatan tempat Hizbullah memiliki pengaruh dan dukungan luas. Para pengunjuk rasa anti pemerintah turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu waktu setempat, menuntut gencatan senjata dan kesepakatan untuk memulangkan semua sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza. Awalnya, Israel bersumpah untuk melanjutkan perang bila semua sandera tak dikembalikan. Israel mengancam akan menguasai sebagian wilayah Gaza tanpa batas waktu. Sementara Hamas mengatakan mereka telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke Kairo untuk mengembalikan gencatan senjata yang dilanggar Israel bulan lalu dengan mengebom kembali jalur Gaza. Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang mereka tahan sebagai ganti tahanan Palestina, penarikan penuh militer Israel, dan gencatan senjata seperti dalam perjanjian Januari lalu. Saudara, ledakan besar disertai kebakaran terjadi di Pelabuhan Syahid Rajai, Iran Selatan pada Sabtu kemarin. 28 orang tewas dan lebih dari 800 orang terluka karena ledakan ini. بگو گازه بره
Saudara, inilah detik-detik saat ledakan terjadi di Pelabuhan Syahid Raje. Tampak asap berwarna kuning kemerahan muncul di pelabuhan sesaat sebelum ledakan. Ledakan diduga terjadi di tempat penyimpanan bahan kimia yang menjadi bahan bakar rudal. Dahsyatnya ledakan ini memicu kebakaran besar di sekitar area pelabuhan. Korban tewas akibat ledakan di Pelabuhan Syahid Raje mencapai 28 orang. Sementara korban luka diperkirakan mencapai lebih dari 800 orang. Hingga Minggu dini hari, saudara, helikopter dan pesawat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di pelabuhan. Ledakan di Pelabuhan Syahid Raje terjadi saat Iran dan Amerika Serikat bertemu pada hari Sabtu di Oman untuk negosiasi mengenai program nuklir Teheran yang berkembang pesat.